Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, kelas 2 rekaan 4 NIM 2103042040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengantar manajemen. Yang pertama, kebudayaan dan gaya manajemen. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer saat menangani situasi. Pada dasarnya pentingnya budaya perusahaan itu bagaimana manajemen memilih untuk memperlakukan orang-orangnya akan mempengaruhi segalanya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Di sini kita akan mengaitkan nilai budaya dengan tugas-tugas manajemen. Tentu saja kita sudah tahu manajemen itu sebenarnya ada apa saja. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, pengarahan. Yang kelima, mengontrol dan memantau. Materi yang kedua adalah delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Delegasi adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan dalam mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Jenis kewenangan ada 3, yaitu kewenangan dini, 2 kewenangan staf, 3 kewenangan fungsional. Materi yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Materi yang keempat adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. 3 elemen penting dalam pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Tujuan manajemen pemasaran: yang pertama, membangun permintaan. Yang kedua, membangun kepuasan konsumen. Yang ketiga, mendapatkan market share. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, mendapatkan penceritaan sesuai harapan. Yang keenam, menjaga kelangsungan usaha. Selanjutnya, materi yang kelima adalah motivasi. 2 konsep penting fungsi pengerahan pada individu, yaitu motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan. Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan. Yang ketiga, perspektif pengharapan. Yang keempat, perspektif penguatan. Yang kelima, perspektif penyusunan tujuan. Selanjutnya, materi yang keenam, problem solving dan decision making. Keputusan adalah membuat pilihan di antara 2 alternatif atau lebih. Pada dasarnya, orang-orang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapabilitasnya masing-masing.
4 gaya dan model pengambilan keputusan menurut Henry. Yang pertama, gaya mengarahkan. Yang kedua, gaya analitis. Yang ketiga, gaya konseptual. Yang keempat, gaya perilaku. Selanjutnya materi yang ketujuh, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Yang kedua, kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, materi konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Ada 2 faktor yang bisa menyebabkan konflik. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis. Yang kedua, faktor organisasi. Ada 2 yang mempengaruhinya. Yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Yang ketiga, terapkan peraturan dan prosedur yang baku, terutama yang menyangkut hak karyawan. Yang keempat, atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Yang kelima, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. Jadi kesimpulan dari video yang saya menjelaskan materi pengantar manajemen ini adalah dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip, fungsi, tujuan hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, figur seorang pemimpin juga sangat diperlukan dalam sebuah manajemen. Pemimpin yang baik dapat membuat organisasinya yang dipimpinnya dapat terus maju dan berkembang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.